Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Makin hari makin banyak yang memperhatikan acara ini dan makin hari juga makin banyak tamu yang perlu diperhatikan. Tamu kita hari ini adalah Saudara Riza Marlon, itu nama aslinya bukan nama filmnya yang ada sebelah saya. Dan Pak Marlon itu, atau Pak Riza, panggilnya Caca, itu adalah menurut saya fotografer kelas dunia untuk binatang-binatang di hutan. Dan karena Indonesia itu punya hutan kelas dunia, karyanya itu betul-betul kelas dunia. Antara lain nih ada buku. Sayangnya buku ini tidak akan ketemu di toko buku karena memang diproduksi oleh Pak Marlon sendiri dengan biaya sendiri dan tidak diterbitkan oleh penerbit. Tentu orang yang berminat punya buku seperti ini atau foto seperti ini akan punya jalan untuk menemukannya. Saya mau tanya Pak Marlon, karena saya betul-betul senang beginian di luar acara ini dari kecil kalau ada buku yang isinya binatang atau hutan, seperti judulnya mengatakan Living Treasures of Indonesia. Pak Marlon sendiri treasure of Indonesia kalau saya bilang. Jarang-jarang ada yang mau bertahun-tahun ke hutan motret. Misalnya saya tanya, foto-foto yang ada di buku ini berapa lama Anda perlukan untuk membuatnya dan mengumpulkannya? Ya, foto-foto yang terdapat dalam buku itu saya buat kurun waktu 20 tahun dari zaman analog sampai digital karena masalahnya adalah Indonesia luas sekali secara geografis. Kemudian binatang Indonesia juga banyak sekali gitu, dari mulai serangga, mamalia, primata. Dan kelihatannya banyak yang tidak diketahui juga. Saya lihat sekilas tadi ada binatang seperti kanguru, saya pikir itu hanya di Australia, binatang berkantong ada. Ya. Ada, di wilayah timur kan Indonesia bagian timur itu dipengaruhi oleh satwa-satwa Australis ya. Oh iya, karena asal muasal benuanya itu perpecahan dari benua-benua Australia. Benua timur ya, ya betul. Benua timur. Jadi dan binatang itu tidak ada di kebun binatang ya? Ada sebagian pasti, karena kan kebun binatang adalah tempat untuk pendidikan ya, jadi adalah kebun binatang pasti mencoba untuk mengkoleksi itu kan. Kalau kita ke kebun binatang atau ke taman safari malah banyak binatang dari negara luar, lain, benua lain. Ya, dari luar. Tapi Anda berhasil mengumpulkannya. Ini program siapa? Membuat foto itu dengan dukungan siapa? Biaya siapa? Kan nggak bisa sendiri kan ya? Ya memang awalnya pribadi, saya senang buku bergambar binatang, saya senang binatang. Kemudian saya memang dari dulu berangan-angan pengen bikin buku gitu, karena selama ini kan satwa kita tidak dikenal, sangat tidak dikenal di Indonesia. Jadi gimana kita mau sayang, kita nggak pernah ada lihat buku-buku, karena buku-buku influence-nya kan dari Afrika, dari Australia, dari Amerika gitu, yang dimana binatang-binatang nggak ada gitu. Nah untuk menjadi wildlife photographer di Indonesia memang sulit ya, karena alam kita dari dalam gunung, dari dalam air sampai puncak-puncak gunung itu kan memerlukan energi yang banyak ya, support yang banyak untuk travel, untuk beli alat, untuk pengetahuan Anda mengenai binatang tuh dari mana asal usulnya? Kebetulan saya dari kecil senang binatang, kemudian secara tidak sengaja saya masuk Fakultas Biologi. Oh, tidak sengaja? Tidak sengaja, karena dulu sempat nganggur dulu, lulus SMA karena nggak ada biaya. Jadi waktu itu yang promo Universitas Nasional di Jakarta itu bilang bisa bekerja sambil kuliah. Oh bagus itu ya. Jadi saya coba masuk ya, saya pikir juga bagus gitu dengan karena saya senang binatang gitu. Fotografi Anda dimulai sejak menjadi dosen atau sesudahnya? Sejak kuliah saya sudah senang fotografi, tapi waktu kuliah saya nggak bisa pergi ke hutan kali. Saya proses belajarnya saya di kebun binatang, karena kampus kita kan dekat-dekat kebun binatang. Jadi proses belajar pengenalan satwa liar itu dari kebun binatang yang paling mudah. Jadi sekitar rumah yang paling murah. Kemudian kita pergi ke kebun binatang, kemudian pergi ke tempat-tempat cagar alam atau taman nasional yang dekat-dekat kota kita tinggal. Coba ceritakan suatu contoh ya. Kalau Pak Marlon pergi mau membuat satu rangkaian foto itu
persiapannya bagaimana? Terus berapa lama? Lokasinya misalnya di mana? Di Kalimantan atau di mana gitu? Ya, kita ekspektasi apa dulu? Nomor satu, kalau kita mau bekantan ya kita ke Kalimantan. Kita kalau mau foto cendrawasih kita harus cendrawasih ke Irian. Jadi kita studi dulu, riset kecil, cari nomor kontak, siapa yang bisa antar, kemudian hitung-hitungan berapa biaya, waktu terbaik, kapan, karena kita ada 2 musim ya, musim hujan, musim panas. Jadi kita harus riset dulu kecil. Jadi siapa guide terbaik di sana, kemudian baru kita Di hubungi. setiap lokasi itu selalu ada guide yang paham ya? Selalu. Masyarakat lokal atau penduduk asli lokal di sana, penduduk asli di tempat itu sangat paham lokasi dia, karena itu memang rumah dia. Oke, kita akan break sebentar, melanjutkan dengan Pak Riza Marlon alias Caca, fotografer binatang-binatang di Indonesia.